Salam damai, salam bahagia selalu. Ketemu lagi dengan Cak Ndon, tukang membaca pengalaman rohani teman. Hari ini kita membahas konsep Tuhan yang ada di rancangan raga. Ini terbaru. Kita langsung masuk kronologi dan kapan buku ini ditulis. Hari Kamis 12 Mei 2022 pukul 12.00 WIB. Kronologi. Setelah mengawal para Tuhan yang berlatih untuk turun, kemudian Dewi Saraswati saya senggol tentang membaca buku. Sepertinya sudah waktunya kami membuka cabang konsep lagi. Dewi Saraswati hanya tertawa saja setelah saya mengajaknya. Ya, ayo para Tuhan biar beristirahat dan menstabilkan powernya lagi. Selama para Tuhan menstabilkan, okelah kita jalan-jalan. Dewi Saraswati keluar dari rumah tikus. Rumah tikus itu ada singkatan. Tempat inaugurasi khusus umat semesta. Orang-orang mikir, metu kok tikus, rumah tikus, lucu. Dewi Saraswati keluar dari rumah tikus. Badannya mulet sebentar. Ngono ta. Ketok kaku. Makanya mulet-mulet. Badannya mulet. Kalau bahasa Indonesia mulet apa? Bergeliat, menggeliat. Badannya menggeliat sebentar karena kaku-kaku ya. Saat berada di depan pintu, iku kepegelen tapi ada, kok ngono lah kira-kira. Dia juga sempat melihat udara di sekeliling larikan. Oh, berarti si Saraswati ini bisa melihat udara ya. Kayak apa udara ketika dilihat oleh Saraswati? Dia juga sempat melihat udara di sekeliling larikan 3. Kemudian Dewi Saraswati menyampaikan, tenang Tuhan, nanti latihan lagi. Setelah itu Dewi Saraswati menunjuk seseorang yang sedang jongkok di pinggir kolam larikan 4. Sosok tersebut adalah Panglima Langit dan Bumi. Gayane beda-beda. Nek Saraswati menggeliat atau mulet-mulet, mulet. Nek si Panglima Langit dan Bumi jongkok. Iku loro bangkean ta piye? Saya bertanya kepada Dewi Saraswati, buku dari konsep apa yang hendak dibaca? Dewi Saraswati sedikit berpikir, yang berhubungan dengan turunnya Tuhan ada tidak ya? Saya hanya menunjukkan listnya kepada Dewi Saraswati. Kemudian Dewi Saraswati mengambil satu sampel dari cabang konsep walidat, yaitu pemberi perintah kepada Tuhan. Setelah memilih cabang konsep tersebut, Dewi Saraswati sempat menengok lagi ke arah rumah tikus. Sepertinya suasana agak ramai di sana. Namun
tatapan Dewi Saraswati seperti sedang memikirkan tentang Tuhan. Tidak lama kemudian Dewi Saraswati mengajak Panglima Langit dan Bumi untuk berangkat. Panglima Langit dan Bumi kemudian beranjak dari duduknya. Dia juga sepertinya mengetahui apa yang dirasakan Dewi Saraswati. Panglima Langit dan Bumi tersenyum, berjalan di belakang Dewi Saraswati. Kami berangkat menuju ke Raga. Raga yang dimaksud itu memang rancangan raga yang diturunkan di akhir zaman. Memang di sana kemungkinan ada banyak informasi. Kami berangkat menuju ke Raga. Kami bertiga masuk ke dalam RK, dalam kurung rumah komando, dan masuk ke dalam kamar. Berarti rancangan raga ini suka di dalam kamar. Dewi Saraswati mulai mencari di manakah power cabang konsep pemberi perintah kepada Tuhan. Dewi Saraswati menemukan powernya ada pada perut Raga. Dewi Saraswati mengatakan kepada Panglima Langit dan Bumi, Panglima Langit dan Bumi sepertinya powernya ada di sini. Dewi Saraswati seperti keberatan merasakan power tersebut, sehingga dibantu oleh Panglima Langit dan Bumi. Tangan Panglima Langit dan Bumi dan tangan Dewi Saraswati bersatu. Terlihat ada sebuah pergerakan dari dalam perut Raga. Dewi Saraswati saling memberikan kode kepada Panglima Langit dan Bumi untuk masuk ke dalam tubuh Raga. Akhirnya mereka masuk ke dalam tubuh Raga. Di sana kami dihadapkan dengan sebuah pintu yang berwarna putih. Panglima Langit dan Bumi mengetuk pintunya dan membuka pintu tersebut. Ternyata di sana telah disiapkan sebuah ruangan yang bercahaya serba putih bersinar terang. Di tengah-tengahnya terdapat buku, dan di dalam buku tersebut muncul sinar yang menembus hingga ke atas ruangan tersebut. Buku tersebut telah terbuka bagian tengahnya. Namun tidak ada tulisan di sana. Dewi Saraswati kemudian kelinguan dan mencari cara bagaimana agar dapat membaca cabang konsep tersebut. Tiba-tiba dari buku tersebut tidak terbuka halaman-halaman. Hanya saja keluar sebuah sinar berwarna biru. Pada sinar tersebut berisi dengan tulisan-tulisan. Dewi Saraswati mengatakan, "Lah ini tulisannya terbuka." Itu tulisan yang gede, itu tulisan judul atau gimana itu? Judul ya, ketok rengket. Memang rengket ya? Oh, enggak ketulis halaman pertama. Jadi itu satu halaman sebenarnya ya? Oh ya, sinar biru. Oh, oke. Tulisannya model kayak apa, ya sudahlah, dapatnya seperti itu. Ada satu judul, "Mari seluruh konsep agar berkumpul." Judulnya begitu.
pada tahapan ini bahwa konsep-konsep Tuhan sedang tampil pada rancangan raga. Konsep-konsep Tuhan berada di tempatnya. Itu kalau diilustrasikan kayak apa ya? Bersinar atau apa itu? Konsep-konsep Tuhan berada di tempatnya dan mereka semua menyadari bahwa mereka mempunyai kontribusi besar terhadap wilayah Tuhan. Setiap konsep menyadari dan mengetahui mereka berada di sisi mana untuk menutup celah, merombak, dan membenahi wilayah ketuhanan. Tidak hanya berjalan pada wilayah ketuhanan saja, mereka tentu akan memulai terhadap apa yang telah diciptakan oleh Tuhan. Memang konsep-konsep seperti kami inilah yang akan memulai untuk melakukan perubahan pada dunia ciptaan. Kemudian wilayah Tuhan juga akan memulai sebuah perubahan. Wilayah ketuhanan perlu dirangsang oleh wilayah ciptaan. Nggak tahu bagaimana ceritanya, wilayah ketuhanan perlu dirangsang oleh wilayah ciptaan. Mungkin konon ceritanya banyak wilayah ciptaan ini memang memberikan stimulus atau rangsangan kepada wilayah ketuhanan. Ini baru tahu kalian bisa melakukan perjalanan di wilayah ketuhanan. Memang banyak misteri di wilayah ciptaan sampai ada sebuah perubahan di wilayah Tuhan. Ini sebuah berita, tapi nggak semua ciptaan tahu akan hal itu. Harusnya melakukan sebuah perjalanan di sana, baru akan tahu banyak hal. Oke, kita lanjutkan. Perjalanan konsep-konsep kami mungkin tidak begitu banyak dikenali atau diketahui oleh Tuhan. Nah, bahasa seperti ini kan kayaknya, kok bisa begitu? Gimana tuh? Kalau orang belum pernah tahu melakukan wisata di wilayah Tuhan, mungkin akan bertanya-tanya. Ingat konsep-konsep yang ada di rancangan raga atau di satu sosok akhir zaman itu baru dibuka pada saat akhir zaman. Jadi kemungkinan ada satu wawasan yang sangat bertentangan yang kita terima selama ini. Seperti buku yang sedang turun ini, membuat kita menjadi bertanya-tanya. Bahkan kita akan menentang buku yang sedang turun ini. Padahal buku ini memang turunnya di akhir zaman. Sehingga buku ini juga sulit untuk dipahami dengan baik
hanya orang-orang yang melakukan perjalanan rohani akan dengan mudah memahami buku ini. Semoga kalian termasuk orang-orang yang mempunyai akal sehat, membedah sesuatu yang baru menjadi satu kajian yang luar biasa, sehingga ada keinginan untuk melakukan perjalanan rohani. Artinya mencoba mengenali dimensi manusia, mencoba mengenali dimensi Tuhan. Jadi buku ini memang diturunkan pada saat kejadian yang ada di wilayah Tuhan untuk sesuatu yang mungkin banyak dikenali orang pada saat di akhir zaman. Apakah ini sudah terceritakan di masa kenabian atau tidak? Tidak seluruh pengetahuan tentang ketuhanan, wilayah ketuhanan itu diturunkan pada saat kenabian. Nanti di akhir zaman akan dibuka semua, bahkan kita akan diingatkan lagi seakan-akan buku yang turun di akhir zaman ini memberikan satu wacana baru yang kemungkinan tidak pada saat kenabian tersebut. Tapi ini sudah diisyarakan karena di ajaran-ajaran agama nanti akan ada sosok akhir zaman dan dibantu oleh orang-orang sekitarnya akan memberikan banyak hal informasi tentang akhir zaman, terutama konsep-konsep Tuhan yang ada di raga tersebut. Oke, saya teruskan. Atau saya ulangi lagi. Perjalanan konsep-konsep kami mungkin tidak begitu banyak dikenali atau diketahui oleh Tuhan. Nah, ini kan satu, kok bisa ya seperti itu? Lakukan perjalanan, apakah seperti itu? Sebab kami mendapat sebuah naungan dari raga yang kami tempati. Jadi raga itu menaungi satu konsep Tuhan dan nggak banyak Tuhan itu, tapi di situ ada bahasa mungkin ya. Bahasa mungkin tidak begitu banyak dikenali atau diketahui oleh Tuhan. Boleh jadi ada yang mengetahui. Nah, ini jadi bingung. Mungkin selama ini kita mengenali tentang Tuhan. Sudahlah, saya baca aja. Kalian mau berpikir apa tentang tulisan ini? Yang jelas teman saya hanya sekedar menulis sebuah tulisan aja di alam rohani. Sebab kami mendapat sebuah naungan dari raga yang kami tempati, sehingga kami juga bisa leluasa untuk melakukan sesuatu pada tempat-tempat ketuhanan. Kami seakan-akan peduli dengan para Tuhan, padahal kami hanyalah sebuah konsep yang disediakan. Barangkali ada suatu hal yang perlu untuk diperbaiki atau diperindah dari keadaan sebelumnya. Salah satu konsep yang akan muncul kali ini adalah kami. Yang tidak tahu, tiba-tiba kami dijuluki sebagai pemberi perintah kepada Tuhan. Ada konsep seperti itu di akhir zaman, pemberi perintah kepada Tuhan. Memang Tuhan bisa diperintah. Nggak tahu, ini ada konsep. Sebenarnya konsep ini juga dari Tuhan juga, yang membuat konsep pada di saat akhir zaman nanti. Ternyata ada konsep juga di sana pemberi perintah kepada Tuhan. Mulai kapan Tuhan itu diperintah? Ya mulai
ya, akhir zaman itu masuk, boleh jadi, atau pada saat itu dimasukkan di dalam kerangka raga, ya pada saat itu sudah berlaku atau tidak, tetap dirahasiakan, diberitahukan pada saat akhir zaman aja. Yang jelas Tuhan kan yang memberikan perintah, tapi di sini pemberi perintah kepada Tuhan. Diperintah apa Tuhan nanti ini? Sangat mengherankan bagi kami saat julukan tersebut kami dengar. Jadi si konsep ini juga merasa heran juga dengan julukan tersebut. Si konsep ini juga heran juga dengan sebutan tersebut. Kaget juga, iya. Kami sadar bahwa kami hanya sebatas sebuah konsep yang dibuat oleh Tuhan. Dan kami bertempat pada sosok rancangan raga, yang juga dia adalah seorang manusia. Berarti konsep ini ada di rancangan raga. Menurut si konsep ini bahwa rancangan raga itu adalah manusia. Yang kata-katanya kan ada begitu, yang juga dia adalah seorang manusia. Kami sadar bahwa raga kami yang tidak bisa apa-apa dan hanya melakukan apa yang ingin kami lakukan saja. Kami sadar bahwa raga kami yang tidak bisa apa-apa dan hanya melakukan apa yang ingin kami lakukan saja. Berarti raga itu disetir oleh konsep ini ya? Oh, baru tahu juga. Bahwa raga itu juga disetir oleh konsep-konsep Tuhan. Mengapa hingga kami mendapat julukan sebagai pemberi perintah Tuhan? Tapi memang kami bukanlah konsep yang menjalankan perintah Tuhan. Kami bukan sebuah konsep yang menunggu perintah Tuhan. Kami hanya membayangkan bila mana kami menjadi sosok-sosok yang dapat berdiskusi dengan Tuhan. Dari hasil diskusi kami, menjadikan para Tuhan membenahi perintah-perintahnya yang tidak memberikan kemanfaatan besar untuk diri Tuhan. Memang ada perintah yang tidak memberikan kemanfaatan besar kepada diri Tuhan. Jadi perintah-perintah Tuhan kepada petugas-petugasnya ya, itu boleh jadi tidak memberikan kemanfaatan besar kepada Tuhan, bahkan Tuhan akan terkungkung dengan perintah-perintahnya. Jadi mungkin dengan konsep ini Tuhan akan memperbaiki atau membenahi perintah-perintah yang sudah terlanjur turun ke ciptaan. Mungkin di akhir zaman sudah ada banyak perintah Tuhan yang sudah terlanjur dipahami oleh banyak manusia di sana. Perintah apa? Mungkin kalian yang sudah membaca kitab-kitab suci, kadang-kadang ada satu firman yang tidak terfahami dengan baik, akhirnya menjadikan seorang yang melakukan kekerasan di muka bumi terhadap pemeluk-pemeluk agama yang lain. Karena ini juga akan dipahami oleh orang yang beragama. Mungkin perintah-perintah itu yang harus dibenahi di akhir zaman. Perintah-perintah Tuhan kepada umatnya yang tidak menguntungkan pada diri Tuhan. Sehingga seakan-akan Tuhan akan merasa berdosa. Wah, Tuhan merasa berdosa. Merasa bersalah. Gara-gara firman-Nya yang turun dan dipahami secara kaku
oleh ciptaan-ciptaan di muka bumi atau di alam semesta. Akhirnya menghalalkan semua perilakunya untuk tidak melakukan kasih sayang kepada sesama. Saudaraku, mengenai agama, yang perlu difahami secara inti beragama adalah temui Tuhan kalian. Biar kalian tidak salah menerjemahkan firman-firman Tuhan. Satu. Kedua, kalau kalian orang beragama, maka kalian harus penuh kasih sayang kepada sesamanya. Tidak melakukan kebencian terhadap sesama. Kalau Tuhan yang benar, itu adalah Tuhan yang mengajarkan kasih sayang. Tuhan yang mengajarkan toleransi. Tuhan yang mengajarkan kedamaian. Semoga enggak ada Tuhan yang mengajarkan peperangan. Perintah membunuh kepada sesama ciptaan. Semoga enggak ada Tuhan yang seperti itu. Makanya kalian biar tidak salah menerjemahkan, saya ulang lagi, biar enggak salah menerjemahkan dengan firman-firman Tuhan, temuilah Tuhan. Setelah itu minta bimbingan kepada Tuhan. Bagaimana berperilaku dengan sesama ciptaan. Karena di muka bumi ini masih banyak kata-kata yang membuat kita tidak berdamai dengan ciptaan. Seakan-akan kita bermusuhan dengan iblis. Itu ada kata-kata yang sering kita ucapkan. Nggak perlu saya ucapkan di sini. Kalian mencoba mencari kata-kata yang bahkan dipopulerkan di agama. Iblis itu juga ciptaan, saudaraku. Setan itu juga ciptaan. Malaikat itu juga ciptaan. Dewa-dewi itu juga ciptaan. Makanya kalau ada agama tertentu yang mengajarkan peperangan, itu bukan agama Tuhan. Saya garis bawahi, kalau ada agama yang mengajarkan peperangan, membenci agama lain, maka itu bukan agama Tuhan. Itu agama revisi manusia yang tidak suka kedamaian. Perlu difahami, saudaraku. Ya sudah, kamu memahami apa, terserahlah. Pokoknya yang saya pahami seperti itu. Kita terus lagi, kita jangan sampai terpancing emosi. Emosi itu bukan mengundang Tuhan. Ya, biar power Tuhan itu bisa masuk di kata-kata saya. Kali aja. Saya ulang lagi. Dari hasil diskusi kami, menjadikan para Tuhan membenahi perintah-perintahnya yang tidak memberikan kemanfaatan besar untuk diri Tuhan. Kami hanya membayangkan berada pada posisi semacam itu saja. Menjalin keakraban dengan Tuhan. Saling berdiskusi apa yang menjadi keluh kesah Tuhan. Kali aja kami juga bisa menemukan jalan keluar
untuk para Tuhan. Walaupun seperti yang kami katakan sebelumnya, sebenarnya tidak hanya berlaku kepada Tuhan saja, melainkan juga memberikan sebuah diskusi kecil terhadap para ciptaan dan menemukan suatu ilmu baru atau konsep baru yang lebih sederhana. Mungkin itu yang bisa membuat yang lain menangkap bahwa kami ini memang memberikan sebuah perintah. Percayalah, kami tidak sedang memberikan perintah. Halaman selanjutnya. Cek rokokan. Mengenai tentang konsep kami yang ternyata disebut. Mengenal tentang konsep kami yang ternyata disebut pemberi perintah kepada Tuhan. Saya kira awalnya bahwa yang mempunyai kuasa atas alam semesta ini adalah Tuhan. Tidak salah, karena saya baru memahami yang mengetahui segala kabar tentang alam, mengetahui perjalanan alam berikutnya, ya Tuhan. Kami mempelajari perjalanan alam. Awal mula alam berasal dari Tuhan. Kami pun mempelajari sejarah-sejarah Tuhan dalam membuat alam dan memperjalankan alam ke dunianya. Kami mempelajari mulai dari sana, sehingga kami pun juga bertamasah menjelajahi kehidupan Tuhan. Wah, sosok ini berarti lumayan tahu tentang Tuhan ya. Dia menjelajahi kehidupan Tuhan. Dan alam diperjalankan ya ke dunianya masing-masing. Ini sosok ini juga tahu. Wah, kayaknya asik sih kalau diajak cangkruan sosok ini. Sehingga banyak informasi-informasi tentang alam. Mungkin sosok ini juga tahu dimensi-dimensi aneka alam. Dimensi Tuhan, dimensi malaikat, dimensi setan, dimensi dewa-dewi, dimensi iblis. Mestinya tahu. Kayaknya ini kalau di program yang sekarang ini kayaknya tepat ini. Konsep ini sesuai perjalanan Tuhan di akhir zaman. Bisa konsultasi banyak hal ini dengan sosok ini. Bagaimana Tuhan dan ciptaan itu bisa bersatu. Saya ulang lagi. Kami mempelajari mulai dari sana, sehingga kami pun juga bertamasah menjelajahi kehidupan Tuhan. Para Tuhan karena mempunyai wewenang terhadap alam, sehingga mereka menentukan perjalanan alam atau ciptaan-ciptaan tersebut. Yang dipahami oleh sosok ini seperti itu. Para Tuhan menjadi sebuah kelompok sumber informasi, sehingga banyak didatangi oleh bangsa-bangsa yang lain dalam rangka mencari informasi tentang bangsanya. Jadi, para Tuhan ini banyak didatangi oleh bangsa-bangsa yang lain, ya bangsa manusia, bangsa iblis, setan, malaikat, dewa-dewi, bangsa air, bangsa angin, bangsa hewan, bangsa tumbuhan, bangsa virus. Mungkin juga mendatangi pada wilayah Tuhan. Di sana kepingin mencari informasi tentang bangsanya ya.
manusia ya manusia, setan ya setan. Kayak apa sih kami ini diciptakan? Untuk apa kami diciptakan sehingga ditaruh di alam? Apakah ini hanya sebuah permainan belaka ataukah saya berada dalam panggung kolosal di alam masing-masing? Ataukah nanti dengan dimensi yang lain kita melakukan panggung yang maha dahsyat untuk melakukan sandiwara kolosal? Nah, boleh jadi seperti itu. Ada kemungkinan bangsa-bangsa itu bertanya kepada para Tuhan. Tuhan mulai mengkoordinasi mereka dan dijadikan bagian-bagian dari wilayah ketuhanan tersebut. Siapa yang sering berkunjung pada wilayah Tuhan akan diberi sebuah kesempatan untuk menyalurkan informasi-informasi pada dunianya. Serta Tuhan juga menyalurkan titipan-titipan untuk alam. Nah, ketika ada satu bangsa yang datang ke Tuhan, di sana memang akan diberi sebuah kesempatan untuk menyalurkan informasi-informasi pada dunianya. Ada di dunia manusia dikasih informasi. Dan Tuhan juga memberikan satu titipan kepada alam. Ini nanti sebarkan ke alam, semoga alam itu bisa damai. Semoga alam itu kenal sama Tuhannya. Semoga alam itu mempercayai bahwa pertemuan Tuhan itu pada saat dia menjalani kehidupannya. Nah, di situ melakukan koordinasi. Nanti tolong sampaikan bahwa kepada ciptaan-ciptaan kami menunggu ciptaan tersebut datang di wilayah saya. Kalau enggak datang ke wilayah Tuhan, mungkin Tuhan akan mendatangi di wilayah-wilayah ciptaan. Tapi butuh perjuangan, kayaknya sih. Saya teruskan. Tuhan merasa dari situlah akan terjadi sebuah koordinasi bersama-sama. Harapannya kalau ada satu bangsa yang mendatangi kepada Tuhan dan Tuhan melakukan koordinasi bersama-sama, koordinasi yang bagaimana? Ya, salah satunya memberitakan pertemuan dengan Tuhan itu. Bagaimana menjalani kehidupan yang baik di setiap alamnya masing-masing. Bahkan Tuhan akan memberitahu dan meminta maaf kepada ciptaan. Boleh jadi, karena selama ini dengan bahasa Tuhan yang kurang jelas, sehingga terjadi tafsiran-tafsiran yang merusak pola pikir manusia, sehingga membuat manusia jahat terhadap manusia yang lain. Boleh jadi ketika terjadi sebuah koordinasi bersama-sama dengan ciptaan. Hingga ada beberapa ciptaan yang mendengar bahwa salah satu dari bangsanya telah mendapat kesempatan untuk menjadi penyalur fasilitas dari Tuhan. Kadang-kadang ketika ciptaan itu sudah ketemu Tuhan dan dia harus menyalurkan fasilitas dari Tuhan kepada alam, tidak terlalu dipercaya. Buktinya Nabi Muhammad sendiri ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj, ketika diceritakan kepada sahabatnya, itu malah banyak yang dibantah. Nah, ini sosok Nabi Muhammad yang melakukan perjalanan, kemungkinan itu satu bangsa, perwakilan bangsa yang ingin menyalurkan fasilitas dari Tuhan, ternyata perjalanan aja itu sudah dibantah. Gimana dia bisa menyalurkan informasi dari Tuhan, bahkan penyalur fasilitas dari Tuhan. Tapi itu sudah Nabi Muhammad dikatakan gila, Nabi Muhammad dikatakan pembohong. Itu padahal perjalanan yang sesungguhnya seperti itu. Boleh jadi Isa yang menyatakan
bisa terhubung langsung dengan Tuhan ketika dia menjadi penyalur, pada saat itu dibantah sama umat-umatnya. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Dibantah. Boleh jadi yang sekarang ini turun juga kalian bantah. Apa wawasan apaan tuh? Wawasan orang gila. Wawasan orang sesat. Wawasan yang tidak ada dasarnya. Boleh jadi seperti itu. Memang nggak ada. Masa Tuhan seperti itu? Kalian memang orang kacau, orang gila, orang... Boleh jadi kalian akan mengatakan seperti itu ketika saya membacakan pengalaman teman saya ini yang mendapatkan sebuah tulisan ini. Tapi nggak apa-apa lah. Wong di kenabian dulu, Nabi Muhammad pertama kali juga dikatakan gila. Boleh jadi kalau ada informasi seperti ini, ya dikatakan gila juga. Berarti kalau kamu mengatakan seperti itu, boleh jadi kamu jahil, orang-orang jahiliyah yang milenial. Orang-orang yang sudah dimasuki aneka TikTok yang tidak tentu arah. Orang-orang sudah yang dimasuki dengan pengajian YouTube yang tidak belajar langsung kepada orangnya, suka menyimpulkan sendiri. Nah, ini kan gaya-gaya jahiliyah era masa kini. Saya katakan jahiliyah kadang-kadang gimana? Yang paling sulit itu kan memberitahu orang yang bodoh tapi gak merasa dirinya bodoh, ya. Orang yang merasa dirinya pinter, tapi analisanya bodoh. Tidak mau mencoba ada sharing atau diskusi. Bagaimana tuh tulisan itu kok bisa seperti itu? Tolong dong jelaskan. Nah, kan lebih baik seperti itu. Soalnya pemahaman saya seperti ini. Kok ada informasi seperti itu? Atau kalian mulai percaya ketemu Tuhan, apakah benar informasi yang dibacakan oleh Cak Ndon itu? Jangan-jangan Cak Ndon itu krunya iblis, krunya setan. Nggak ada kenal-kenalnya dengan malaikat. Boleh jadi nggak ada kenal-kenalnya dengan Tuhan. Kalau kamu orang yang suka dapat informasi yang baru dan nggak masuk akal, cobalah berdiskusi. Ayo datang, kita ngobrol yang enak tentang tulisan-tulisan yang barusan turun. Kalau toh saya katakan ini turun dari langit, kalian juga tidak percaya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Orang untuk mendapatkan hidayah itu memang berawal dari bingung. Tapi bingung yang terus mencari titik kebenaran. Itu yang penting. Oke. Saya teruskan. Mereka menyebut bahwa ciptaan-ciptaan tersebut menjadi petugas Tuhan. Jika diperhatikan, banyak sekali yang telah menjadi petugas Tuhan. Tuhan merasa termudahkan saja untuk terhubung terhadap ciptaan yang lain, walau melalui sebuah perantara. Namun, sahabat, tidak semua Tuhan seperti itu. Dari bahasa ini kan sudah kayak kacau ketika saya mendengar, ya. Namun sahabat, tidak semua Tuhan seperti itu. Emang Tuhan ada berapa? Nah, seperti itu. Kalian akan tahu kalau kalian melakukan perjalanan menuju wilayah Tuhan. Ada berapa itu Tuhan? Yang kita kenal Tuhan itu adalah Esa.
Satu, Ahad, Wahid. Lebih baik datang ke sana aja. Namun sahabat, tidak semua Tuhan seperti itu. Ada juga Tuhan yang tidak mempunyai petugas. Loh, heran tidak dengan bahasa ini? Ada juga Tuhan yang tidak mempunyai petugas. Emang Tuhan berapa tuh? Datang aja ke sana. Awal mula istilah petugas Tuhan bukan berasal dari Tuhan itu sendiri, melainkan itu adalah julukan dari ciptaan yang menganggap bahwa bangsanya mempunyai sebuah kesempatan untuk menjadi penyalur fasilitas Tuhan. Jadi julukan di bangsanya masing-masing. Artinya apa? Di sini boleh jadi di setiap bangsa itu juga menyebut salah satu bangsanya itu adalah petugas Tuhan. Ada yang setan, boleh jadi bangsanya setan menganggap bahwa ketika ada satu temannya sebangsa yang pernah bercerita tentang ketemu Tuhan, maka boleh jadi itu dianggap sebagai petugas Tuhan. Boleh jadi di bangsa malaikat, ya, mungkin menyebut temannya itu sebagai petugas Tuhan, kayak Jibril, Israel, dan banyak yang 10 itu. Seakan-akan malaikat itu jumlahnya 10, padahal malaikat itu jumlahnya banyak sekali. Itu. Jadi setan itu banyak semuanya. Iblis, bangsa iblis itu juga banyak. Seakan-akan iblis itu cuma satu aja yang dulu yang pernah berkenalan dengan Nabi Adam. Banyak saudaraku, mereka bisa berkembang biak. Jadi gara-gara satu iblis itu, maka seakan-akan bangsa iblis itu jelek semuanya. Gara-gara satu perkataan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, seakan-akan setan itu jelek semuanya. Ingat, setan itu diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Jangan kalian diprovokasi dengan kata-kata tersebut, sehingga kamu akhirnya bermusuhan dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Gara-gara ular ganas, kamu bunuh ular itu. Ular itu siapa yang menciptakan? Tuhan. Kalau kamu membunuh ular berarti kamu sudah menghina ciptaan Tuhan. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Kepada semua ciptaan pun kita harus saling menyayangi. Tuhan kemudian mengikuti dan menjadi sebuah budaya di sana. Karena sudah ada salah satu bangsanya menganggap salah satu bangsanya itu adalah petugas Tuhan. Makanya julukan petugas Tuhan itu sebenarnya dari bangsanya masing-masing. Wah, itu petugas Tuhan. Oh, itu orangnya Tuhan. Nah, kalau sudah seperti itu, Tuhan kemudian mengikuti dan menjadi sebuah budaya di sana. Ini versinya sosok konsep, pandangan sosok konsep Tuhan di akhir zaman. Sebab Tuhan merasa diperbantukan. Saat itu menjadi waktu sibuk-sibuknya Tuhan. Dalam kurung yang mempunyai petugas Tuhan. Jadi Tuhan yang mempunyai petugas. Saya kira cukup di sini. Semoga ini menjadi wacana baru untuk kita analisa,
kita amati, ambil sisi positifnya. Jangan kalian ambil sisi negatifnya. Kalau belum bisa terfahami dengan baik, berdiskusilah dengan orang-orang rohani. Kemungkinan kalian akan mendapatkan pencerahan di sana. Jadilah orang yang selalu progresif dalam pikiran kalian, progresif dengan rasa kalian, progresif dengan hati kalian. Jangan menjadi manusia jumut, jangan menjadi manusia stagnan, jangan menjadi manusia yang tidak membuka dirinya untuk lebih menjadi yang lebih baik. Tuhan menyukai orang-orang yang selalu mencari ilmu murni Tuhan. Semoga itu ada pada kalian. Semoga kalian menjadi manusia yang berhidayah. Salam damai, salam bahagia selalu.